dangdut lah, sepi-sepinya Neng. Koyo Jogja istimewa. Mantap. Iya, nih. Nah, ini kan rame. Kakiku sakit nih, apa tadi nih? Kayak cekak-cekak kakiku loh. Ganjingan itu apa namanya? Apa? Kesemutan. Kesemutan ya apa? Ya, kesemutan itu. Kesemutan atau dalam istilah kedokteran yang disebut parestesia merupakan sensasi yang dapat terjadi pada tubuh seseorang, meliputi seperti sensasi geli, tertusuk-tusuk, mati rasa, terbakar, dan sensasi seperti serangga yang merayap di bawah kulit atau formikasi. Kesemutan ini dapat terjadi dimanapun dalam kondisi berbeda, tanpa adanya rangsangan eksternal dan perbedaan gender. Terus ini gimana? Yang mana yang Yang kanan, ini yang kanan. Kok bisa? Kata orang-orang tuh kalau kesemutan itu dipukul pakai sendok nanti bisa iya? Iya. Tersebut merupakan sebuah mitos. Faktanya, menepuk anggota tubuh yang kesemutan dapat menyebabkan cedera atau beresiko buruk karena pembuluh darah bisa pecah. Tapi nggak sembuh-sembuh ya, masih selekit-selekit gitu Iya. loh. Iya, tapi haruslah nggak apa-apa kali ya. Jangan, kenapa? Anggapan bahwa kesemutan bukanlah hal berbahaya itu merupakan mitos loh. Faktanya, meskipun kesemutan dapat mereda jika penderitanya menggerakkan bagian tubuh yang sedang mengalami kesemutan, akan tetapi kesemutan merupakan salah satu tanda atau gejala awal dari penyakit berbahaya seperti diabetes mellitus ataupun stroke. Sehingga tidak boleh diremehkan dan harus segera periksa ke dokter, terutama jika mengalami kesemutan atau parestesia dalam jangka panjang. Coba dilurusin dulu. Duh, bentar, sakit deh. Nah, cara mengatasi kesemutan yaitu dengan meluruskan, memijat, atau menggoyangkan anggota tubuh yang mengalami kesemutan. Dapat mengurangi rasa kesemutan karena dapat melancarkan aliran darah dan mengurangi ketegangan otot. Selanjutnya yaitu dengan merendam kaki menggunakan air hangat yang dicampur dengan garam, karena hal itu dapat melebarkan pembuluh darah sehingga sirkulasi darah lancar. Sini tak mijat. Tak goyangin ya biar sembuh. Oh iya, tapi agak lumayan bener ya kalau agak dilurusin. Nah, selain dua cara tadi, cara untuk mengatasi kesemutan yaitu bisa dengan memastikan bahwa kadar vitamin B12 dalam tubuh itu cukup. Jika tubuh kita kekurangan vitamin B12, maka bisa dengan mengonsumsi suplemen vitamin B12 atau melakukan suntik vitamin B12 karena vitamin B12 dapat menghentikan perkembangan penyakit dan menghambat kerusakan pada sumsum tulang. Nah, vitamin B12 dapat mencegah kerusakan saraf perifer dengan memperbaiki seluruh mielin saraf yang menyebabkan gangguan neuropati dan kesemutan. Nah, cara lainnya untuk mengatasi kesemutan adalah dengan mengonsumsi makanan sumber vitamin B12 yaitu telur, susu, keju, daging, ikan, seafood, dan kacang-kacangan. Tapi ini tuh karena apa sih ya? Kesemutan tuh ya bisa aja kesemutan itu karena aliran darahnya tuh nggak lancar. Kamu kan nyebutnya gini dari tadi. Iya bener tuh. Iya ya. Nah, benar, penyebab terjadinya kesemutan atau parestesia yaitu karena aliran darah yang tidak lancar. Posisi anggota tubuh yang menekuk menyebabkan pembatasan aliran darah yang diperlukan oleh syaraf sensorik. Ketika darah tidak mengalir dengan lancar ke area tertentu, syaraf di daerah tersebut mungkin menerima sinyal yang tidak normal, menyebabkan sensasi kesemutan. Yang kedua, itu ada cedera pada jaringan syaraf. Parestesia yang disebabkan oleh cedera pada jaringan syaraf terjadi karena kerusakan atau tekanan pada syaraf-syaraf di tubuh. Hal ini dapat terjadi akibat trauma fisik seperti cedera atau tekanan berulang pada area tertentu. Cedera pada syaraf dapat mengganggu pengiriman sinyal syaraf normal, menyebabkan sensasi tidak biasa seperti kesemutan, mati rasa, atau rasa terbakar di area yang terkena. Keadaan dan durasi parestesia dapat bervariasi tergantung pada tingkat dan lokasi cedera pada jaringan syaraf.
Yang ketiga, diakibatkan karena adanya defisiensi vitamin B12. Defisiensi vitamin B12 dapat menyebabkan kesemutan karena vitamin B12 berperan penting sebagai koenzim dalam tahap sintesis normal mielin. Vitamin B12 diperlukan untuk produksi mielin atau lapisan pelindung yang melapisi serat syaraf. Tanpa mielin yang cukup, sinyal syaraf dapat terganggu atau terhambat, menyebabkan gejala seperti kesemutan, mati rasa, atau gangguan sensorik lainnya. Jadi, kekurangan vitamin B12 dapat mempengaruhi fungsi syaraf dan menyebabkan sensasi kesemutan. Tapi kok bisa? Kenapa ya? Kenapa ya? Nggak tahu deh. Coba cari ibunya dia cari. Pada dasarnya, mekanisme terjadinya kesemutan dapat bervariasi tergantung pada penyebab dan kondisi tubuh dari masing-masing individu. Nah, berbagai rangsangan mekanis dapat menyebabkan rasa kesemutan. Ini adalah salah satu mekanisme yang umum terjadinya kesemutan. Ketika berat badan bertumpuk pada suatu bagian tubuh dalam jangka waktu yang lama, misalnya ketika kita duduk dengan kaki bersila atau tidur dengan kepala tertekuk ke salah satu sisi. Nah, hal ini dapat membatasi aliran darah ke daerah tersebut atau pasokan nutrisi dan oksigen yang diperlukan oleh saraf sensorik di daerah tersebut menjadi kurang memadai, sehingga akan mengakibatkan adanya aktivitas saraf yang tidak semestinya dan pada akhirnya menyebabkan sensasi kesemutan. Oh, alah gitu ternyata. Iya, itu tuh. Jadi gitu. Kenapa kesemutan tuh bisa ini nih kamu tadi kena kesemutan. Udah, ayo jalan-jalan aja biar ini lancar peredaran darahnya. Ya biar nggak gampang kesemutan yuk.